Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Surya selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait materi sistem informasi dalam kegiatan bisnis global saat ini. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1, yaitu ada Mardiana Sartika Dewi dengan NPM 20101040119, ada Vela Ardina Cahyani dengan NPM 20101040181, lalu ada Galih Suryo Linuhur dengan NPM 20101041129, dan Dani Suara Nursyahbani dengan NPM 20101041141. Bagaimana sistem informasi mengubah bisnis? Sistem informasi dapat diidentifikasi sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan dan untuk melakukan penguasaan dalam suatu organisasi. Selain itu, sistem informasi juga membantu sumber daya manusia di dalam suatu organisasi tersebut untuk menganalisis permasalahan, menggambarkan hal-hal yang rumit, dan menciptakan produk. Kemajuan-kemajuan dalam sistem informasi meningkatkan tren ke arah ekonomi global yang diarahkan oleh pengetahuan dan organisasi yang ramping dan fleksibilitas dan terdesentralisasi yang dapat berkoordinasi dengan organisasi lain dalam jarak jauh. Jadi walaupun ekonomi mengalami perlambatan, tetapi e-commerce dan iklan internet terus berkembang. Contohnya, pada pendapatan iklan Google dapat melampaui pendapatan sebesar 36 miliar dolar di tahun 2011. Lalu iklan internet terus mengalami perkembangan lebih dari 10% setiap tahunnya, sehingga bisa mencapai pendapatan sebesar 39,5 miliar dolar pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ekonomi mengalami perlambatan, tetapi karena adanya globalisasi, kemajuan-kemajuan teknologi, internet, dan lain-lain, itu dapat mengubah transaksi-transaksi yang terjadi pada bisnis. Tantangan dan peluang dari globalisasi. Kehadiran internet sebagai tren komunikasi di dunia telah mengurangi biaya operasional dan transaksi bisnis secara global dan dramatis. Komunikasi langsung virtual atau online dilakukan secara gratis. Pelanggan sekarang dapat berbelanja di dunia maupun memperoleh informasi harga dan kualitas terpercaya 24 jam dalam sehari. Perusahaan-perusahaan memproduksi barang dan jasa secara global demi menekan biaya seminimal mungkin, mencari pemasok yang menyediakan harga, pengelolaan fasilitas produksi di negara lain. Perusahaan jasa internet juga berhasil mereplika layanan dan model bisnis mereka di berbagai negara tanpa mengeluarkan biaya mahal untuk merancang ulang, untuk mengganti maupun menambah infrastruktur sistem informasi yang membebani. Tantangan globalisasi. Globalisasi dapat pula dipandang sebagai suatu tantangan. Tantangan yang terkandung pada sistem pasar bebas adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan sebaik-baiknya setiap peluang untuk mengembangkan industri dan menghasilkan produk-produk yang dapat bersaing dan diserap pasar internasional. Lalu ada peluang globalisasi. Globalisasi di bidang ekonomi telah mendorong munculnya perdagangan bebas lintas negara. Keadaan seperti itu akan menimbulkan peluang dan ancaman bagi bangsa Indonesia. Peluang itu berupa makin mudahnya barang dan jasa produksi Indonesia untuk memasuki pasaran luar negeri. Kegiatan sistem informasi dalam bisnis global menyebabkan berkembangnya perusahaan ke digitalisasi. Perusahaan digital merupakan organisasi yang menjalankan hampir setiap kegiatan bisnisnya secara digital. Mereka menjalankan proses bisnis tersebut melalui serangkaian kegiatan yang terorganisasi yang dikembangkan dari waktu ke waktu untuk memberikan ciri khas yang unik bagi perusahaan. Nah, dalam proses bisnis tersebut, perusahaan memiliki aset penting perusahaan yang dikelola secara digital.
Ada ketergantungan satu sama lain yang terus berkembang antara kemampuan perusahaan dalam menggunakan teknologi dan kemampuan dalam mengimplementasikan strategi perusahaan dengan pencapaian tujuan perusahaan, di mana perusahaan bisnis dan perangkat lunak itu saling berkaitan, dan perangkat lunak mengimplementasikan perangkat keras atau komponen fisik, pengelolaan data, dan telekomunikasi. 6 tujuan bisnis strategis yang mendorong perusahaan bisnis berinvestasi dalam jumlah besar di bidang sistem informasi, yaitu yang pertama, keunggulan operasional. Perusahaan akan terus berusaha untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasionalnya dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang kedua, produk, layanan, dan model bisnis baru. Teknologi dan sistem informasi merupakan perangkat utama bagi perusahaan untuk menciptakan produk dan layanan baru. Hal demikian juga berlaku bagi model bisnis yang baru. 3. Hubungan pelanggan dan pemasok. Ketika bisnis telah memahami dan melayani pelanggannya dengan baik, maka pelanggan tersebut akan kembali datang dan berbelanja lebih banyak, sehingga pendapatan dan laba akan meningkat. 4. Pengambilan keputusan yang semakin baik. Banyak pengelola bisnis yang melakukan kegiatan operasionalnya menggunakan sumber informasi berdasarkan ramalan, perkiraan, atau bahkan keberuntungan. Dan alhasil, produksi barang dan jasa menjadi berlebihan atau bahkan kekurangan, mengalokasikan sumber dayanya yang tidak tepat, serta respon yang lamban. Kelima adalah keunggulan kompetitif, di mana melakukan kegiatan atau sesuatu yang lebih baik dari pesaing dengan membayar lebih murah untuk produk yang lebih bagus, dan respon yang cepat serta terkini terhadap pelanggan dan pemasok. Yang keenam adalah kelangsungan usaha. Perusahaan berinvestasi dalam teknologi dan sistem informasi karena perusahaan memang membutuhkannya untuk melakukan bisnis, dan kadang kebutuhan ini didorong oleh perubahan dalam industri. Apa itu sistem informasi? Informasi merupakan data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti dan fungsi bagi manusia. Sedangkan data merupakan sekumpulan fakta mentah yang mewakili kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu organisasi sebelum diolah ke bentuk yang dapat dimengerti oleh manusia. Secara teknis, sistem informasi merupakan komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan dalam organisasi, membantu manajer dan karyawan dalam menganalisis masalah, menggambarkan hal-hal yang rumit, serta menciptakan produk baru. Adapun 3 kegiatan yang dilakukan adalah input atau pengumpulan data, pemrosesan atau mengubah data yang mentah ke bentuk yang memiliki arti atau informasi, lalu output atau penyaluran informasi yang telah diproses ke pihak-pihak yang berkepentingan. Slide selanjutnya yaitu dimensi sistem informasi. Dimensi sistem informasi memiliki 3 bagian, yaitu organisasi, manajemen, dan teknologi. Untuk yang pertama yaitu 1. Organisasi. Sistem informasi merupakan bagian internal dari organisasi. Memang untuk beberapa perusahaan seperti perusahaan pelaporan kredit akan ada bisnis tanpa sistem informasi. Elemen-elemen kunci dari sebuah organisasi adalah orang-orangnya, struktur, proses bisnis, politik, dan budaya. Organisasi memiliki struktur yang terdiri dari berbagai tingkat dan spesialisasi. Struktur mengungkapkan pembagian kerja yang jelas, wewenang dan tanggung jawab dalam bisnis perusahaan di organisasi sebagai hierarki atau struktur piramida. Tingkat atas dari hierarki terdiri dari karyawan manajerial, profesional, dan teknis, sedangkan tingkat yang lebih rendah terdiri dari personil operasional. Gambar berikut merupakan tingkatan dalam organisasi. Untuk yang pertama yaitu manajemen senior atau senior management. Sebuah keputusan strategi jangka panjang terkait produk dan jasa, sekaligus menjamin kinerja keuangan perusahaan berjalan dengan baik. Untuk yang kedua yaitu manajemen tingkat menengah atau middle management. Middle management menjalankan program dan rencana dari manajemen senior dan manajemen operasional atau operational management, bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan operasional berbisnis sehari-hari. Untuk yang ketiga yaitu tenaga ahli atau knowledge worker. Tenaga ahli seperti insinyur, ilmuwan, atau arsitek yang merancang produk atau
jasa, dan menciptakan pengetahuan baru bagi perusahaan. Sedangkan pekerja data atau data worker seperti sekretaris atau juru ketik membantu penjadwalan dan mengkomunikasikan pada setiap tingkatan perusahaan. Pekerja produksi atau jasa production or service worker biasanya memproduksi produk dan menghasilkan jasa. Yang kedua yaitu manajemen. Tugas manajemen sendiri memberikan masukan yang dapat keluar dari situasi yang dihadapi oleh organisasi, membuat keputusan, dan merumuskan rencana tindakan untuk memecah masalah organisasional. Manajer melihat tantangan bisnis di lingkungannya, manajemen mengatur sistem organisasi untuk menghadapi tantangan tersebut, dan manajer mengalokasikan SDM dan keuangan, mengkoordinasi pekerjaan dan mencapai kesuksesan. Manajer harus menjalankan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Tapi manajer harus melakukan lebih dari mengelola apa yang sudah ada. Manajer juga menciptakan produk dan layanan baru dan bahkan menciptakan kembali organisasi dari waktu ke waktu. Sebagian besar dari tanggung jawab manajemen adalah karya kreatif, didorong oleh pengetahuan baru dan informasi. Teknologi informasi dapat memainkan peran yang kuat dalam membantu manajer merancang dan memberikan produk dan layanan baru dan mengarahkan dan mendesain ulang organisasinya. Ketiga yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk manajer untuk mengatasi perubahan. Perangkat keras komputer merupakan peralatan fisik yang digunakan untuk kegiatan input, proses, dan output dalam suatu sistem informasi. Ini terdiri dari komputer dari berbagai ukuran dan bentuk, termasuk perangkat genggam ponsel, berbagai masukan, output, dan perangkat penyimpanan dan perangkat telekomunikasi yang terhubung secara bersama-sama. Untuk perangkat lunak komputer sendiri terdiri dari petunjuk perinci yang terprogram yang mengontrol dan mengkoordinasi komponen perangkat keras komputer dalam sistem informasi. Teknologi manajemen data terdiri dari perangkat lunak dan mengatur organisasi data pada media penyimpanan fisik. Jaringan dan teknologi telekomunikasi yang terdiri dari perangkat fisik dan perangkat lunak menghubungkan berbagai potongan perangkat keras dan transfer data dari satu lokasi fisik ke lokasi fisik lainnya. Komputer dan peralatan komunikasi dapat dihubungkan dalam jaringan untuk berbagai suara, data, gambar, suara, dan video. Jaringan dua komputer atau lebih untuk berbagai data atau sumber daya seperti printer. Slide selanjutnya yaitu World Wide Web. Adalah layanan yang disediakan oleh internet yang menggunakan standar yang diterima secara universal untuk menyimpan, mengambil, memformat, dan menampilkan informasi dalam format halaman di internet. Halaman web berisi teks, grafik, animasi, suara, dan video yang dihubungkan ke halaman web lain. Dengan mengklik pada kata yang disorot atau tombol pada halaman web, mendapatkan link ke halaman terkait untuk mencari informasi tambahan dan link ke lokasi lain di web. Web ini dapat berfungsi sebagai dasar dari sistem jenis baru seperti sistem pelacakan berbasis web pada paket UPS. Manajemen UPS bertanggung jawab untuk memonitor tingkat layanan dan biaya dan untuk mempromosikan strategi perusahaan menggabungkan biaya rendah maupun layanan yang unggul. Manajemen memutuskan untuk menggunakan sistem komputer untuk meningkatkan kemudahan pengiriman menggunakan UPS dan memeriksa status pengirimannya, sehingga mengurangi biaya pengiriman dan meningkatkan pendapatan penjualan. Slide selanjutnya yaitu World Wide Web. Adalah layanan yang disediakan oleh internet yang menggunakan standar yang diterima secara universal untuk menyimpan, mengambil, memformat, dan menampilkan informasi dalam format halaman di internet. Halaman web berisi teks, grafik, animasi, suara, dan video yang dihubungkan ke halaman web lain. Dengan mengklik pada kata yang disorot atau tombol pada halaman web, mendapatkan link ke halaman terkait untuk mencari informasi tambahan dan link ke lokasi lain di web. Web ini dapat berfungsi sebagai dasar dari sistem
jenis baru seperti sistem pelacakan berbasis web pada paket UPS. Manajemen UPS bertanggung jawab untuk memonitor tingkat layanan dan biaya dan untuk mempromosikan strategi perusahaan menggabungkan biaya rendah maupun layanan yang unggul. Manajemen memutuskan untuk menggunakan sistem komputer untuk meningkatkan kemudahan pengiriman, menggunakan UPS dan memeriksa status pengirimannya, sehingga mengurangi biaya pengiriman dan meningkatkan pendapatan penjualan. Slide selanjutnya yaitu World Wide Web. Adalah layanan yang disediakan oleh internet yang menggunakan standar yang diterima secara universal untuk menyimpan, mengambil, memformat, dan menampilkan informasi dalam format halaman di internet. Halaman web berisi teks, grafik, animasi, suara, dan video yang dihubungkan ke halaman web lain. Dengan mengklik pada kata yang disorot atau tombol pada halaman web, mendapatkan link ke halaman terkait untuk mencari informasi tambahan, dan link ke lokasi lain di web. Web ini dapat berfungsi sebagai dasar dari sistem jenis baru seperti sistem pelacakan berbasis web pada paket UPS. Manajemen UPS bertanggung jawab untuk memonitor tingkat layanan dan biaya dan untuk mempromosikan strategi perusahaan menggabungkan biaya rendah maupun layanan yang unggul. Manajemen memutuskan untuk menggunakan sistem komputer untuk meningkatkan kemudahan pengiriman, menggunakan UPS dan memeriksa status pengirimannya, sehingga mengurangi biaya pengiriman dan meningkatkan pendapatan penjualan. Untuk gambar 1.6 mengenai rantai nilai informasi bisnis bisa dilihat di buku di halaman 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar 1.6 dari slide sebelumnya. Dari sudut pandang bisnis, sistem informasi akuntansi merupakan bagian dari rangkaian aktivitas dalam memberikan nilai tambah dalam memperoleh informasi, pengubahan informasi, dan pendistribusian informasi yang digunakan manajer dalam meningkatkan kualitas pengembalian keputusan, memperbaiki kinerja organisasi, dan yang terpenting meningkatkan keuntungan perusahaan. Dan pada intinya, bagian tersebut menunjukkan bagaimana manajemen, teknologi, dan organisasi bekerja bersama-sama dalam menciptakan sistem. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aset komplementer yang berisi tentang model organisasi dan model bisnis yang tepat. Perusahaan apa yang menyebabkan terjadinya variasi dalam tingkat pengembalian yang diterima perusahaan-perusahaan ini? Jawabannya ada pada konsep aset komplementer. Karena tidak dapat menjadikan organisasi dan jajaran manajemen lebih efektif sampai dilengkapi nilai pendukung seperti struktur dan pola perilaku organisasi beserta aset komplementer lainnya. Beberapa perusahaan gagal mengadopsi model bisnis yang benar dan sesuai dengan teknologi yang baru. Sebagai contoh, perusahaan rekaman menolak untuk mengubah model lama bisnis mereka yang mengandalkan toko musik atau bentuk fisik untuk mendistribusikan musik mereka. Ketimbang menggunakan online, akibatnya penjualan musik menggunakan online lebih mendominasi oleh perusahaan Apple Komputer, bukan oleh perusahaan rekaman. Saya di sini akan menjelaskan tentang aset komplementer atau complementary asset. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Aset-aset yang diperlukan untuk memperoleh nilai dari investasi utama, yaitu adalah pengertian dari aset komplementer menurut TIS tahun 1998. Contoh, untuk merealisasikan nilai, perusahaan pembuatan mobil memerlukan investasi komplementer di bidang pembangunan jalan layang, jalan raya, SPBU, bengkel, dan standar dan pengawasan terhadap pengemudi. Riset mengidentifikasi perusahaan yang mendukung investasi di bidang teknologinya dengan investasi di bidang aset komplementer seperti model bisnis baru, proses bisnis baru, perilaku manajemen, budaya organisasi, atau pelatihan memperoleh tingkat pengembalian yang besar. Sedangkan perusahaan yang gagal akan menerima tingkat pengembalian yang lebih kecil atau tidak sama sekali. Di dalam manajemen dan organisasi, investasi tersebut disebut modal, manajemen, dan organisasi. Saya di sini akan menjelaskan dua topik. Topik pertama berisi tentang daftar investasi komplementer yang perlu dilakukan nilai dari investasi di bidang teknologi. Beberapa investasi yang membutuhkan aset berwujud
seperti gedung, mesin, dan peralatan. Nilai dari investasi di bidang teknologi informasi bergantung pada investasi komplementer di bidang manajemen dan organisasi. Dan topik kedua berisi tentang kunci dari investasi komplementer dalam organisasi dan manajemen. Yang pertama, dalam organisasi seperti budaya bisnis yang mendukung dan efektivitas, model bisnis yang sesuai, proses bisnis yang efisien, pendistribusian yang wewenang, pengembalian keputusan yang tepat, dan tim pengembang sistem informasi yang kuat. Yang kedua, dalam manajemen yaitu dukungan yang kuat dari manajemen senior seperti CEO, CIO, dan direktur terhadap perubahan untuk memberikan penghargaan bagi inovasi karyawan dan mengibaratkan pada kerjasama, program pelatihan, dan budaya manajemen yang menghargai fleksibilitas dan pengetahuan. Pendekatan kontemporer terhadap sistem informasi. Tabel 1.3 yang berisi tentang aset komplementer sosial, manajemen, dan organisasi yang diperlukan untuk mengoptimalkan tingkat pengembalian atas investasi teknologi informasi. Untuk melihat tabel tersebut bisa dilihat di halaman 28. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tabel tersebut. Studi sistem informasi merupakan suatu bidang yang terbentuk dari berbagai macam hal ilmu. Hal ini tidak dapat dibangun hanya dengan satu teori maupun sudut pandang keilmuan saja. Secara umum, bidang tersebut dapat ditinjau dari dua sudut, yakni pendekatan secara teknis dan pendekatan secara perilaku. Sistem informasi merupakan sistem sosioteknis terdiri dari mesin, alat-alat, teknologi berbasis perangkat keras, dan membutuhkan unsur tambahan seperti sosial, organisasi, dan investasi di bidang pengetahuan agar dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya. Gambar 1.7 berisi tentang pendekatan kontemporer terhadap sistem informasi bisa dilihat di halaman 32. SIM atau Sistem Informasi Manajemen menggabungkan kinerja ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasional berorientasi praktik guna menggabungkan solusi secara sistematis untuk memecahkan masalah di dunia nyata sekaligus mengelola sumber daya dan teknologi informasi. SIM fokus ke masalah perilaku seperti pengembangan, penggunaan, pengaruh dari sistem informasi. Selanjutnya, pandangan sosioteknis. Berdasarkan pandangan ini, dioptimalisasikan kinerja operasional suatu organisasi dicapai dengan cara menggabungkan sistem sosial dan sistem teknis dalam proses produksi. Dengan menerapkan perspektif seperti sosioteknis, membantu menghindari secara absolut pendekatan teknologi dalam memahami sistem informasi. Sebagai contoh, teknologi informasi dapat secara drastis menekan biaya dan pertumbuhan kekuatan, peningkatan produktivitas atau laba. Optimalisasi kinerja suatu perusahaan secara keseluruhan, baik komponen teknis maupun komponen perilaku. Teknologi harus diubah dan dirancang sesuai kebutuhan perusahaan. Ada beberapa fitur yang dihilangkan oleh perusahaan, contohnya penggunaan handphone dan mengadaptasi teknologi terhadap kebutuhan mereka. Terakhir ada gambar 1.8 yang berisi tentang perspektif sosioteknis terhadap sistem informasi. Untuk melihat gambar tersebut bisa dilihat di halaman 31. Berdasarkan perspektif sosioteknis, kinerja optimal suatu sistem dapat dicapai apabila aspek organisasi dan aspek teknologi dapat saling menyesuaikan dan mendukung satu sama lain secara memuaskan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.